Halo, selamat datang kembali di konten kami berdua diobrolin bareng gua Andi. Sama gua Foni. Kalau ada masalah diobrolin lah. Jangan didiemin aja ya. Betul. Bisa apa? Segila. Oke. Episode lalu kita sudah membahas tentang healing. Yang healing hanya bukan healing bukan berarti hilang, enggak di otak gua enggak ketemu kalimat tadi. Yang healing bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ada penjelasannya lebih dalam lagi gitu. Sorry, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar holiday. Ya kan? Bukan sembarang holiday. Ya, maksudnya bukan sekedar kata tuh, bukan sekedar kan sekarang kemarin kan kita bahas bahwa healing tuh gampang banget diucapin. Ya. Gue pengen healing lah gitu. Maksudnya ke sana konteksnya. Bukan sekedar kata-kata doang, tapi ada makna yang mendalam dari kata healing gitu. Kembali lagi kita di konten diobrolin. Kali ini kita mau bahas sebuah kebiasaan yang mungkin teman-teman pernah lakukan tapi tidak sadar. Karena menurut apa yang gue riset, penyakit ini tuh banyak yang nggak sadar. Karena biasanya dilakukannya secara tidak apa namanya, nggak sadar. Ya benar kan, nggak sadar. Gue ngomong apa sih ya? Nggak sadar dan biasanya dilakukannya perlahan-lahan gitu, nggak sekaligus kayak langsung kelihatan penyakitnya gitu. Bahkan setelah gue baca-baca, ternyata gue menjadi salah satu yang pengidap penyakit ini. Tapi mungkin belum parah aja kali gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang lebih parah, nanti kita lihat apakah dari pembahasan ini ketemu bahwa lah gue ternyata mengidap penyakit ini ya gitu. Hari ini kita mau membahas sebuah tema temanya adalah hoarding disorder ya. Disorder. Diapain? Ya. Diobrolin. Hoarding apa? Hoarding disorder. Benar, hoarding disorder, betul. Oke, Kak. Hoarding disorder itu apa, Kak? Hoarding disorder itu gangguan yang gangguan yang terjadi pada seseorang. Dia senengnya ngumpulin, bukan senengnya ya. Dia kerjaannya ngumpulin barang-barang, tapi sebenarnya barang-barang itu udah mungkin nggak kepake sama dia. Numpuk barang. Itulah kenapa kayak gini nih. Background kita di belakang seperti ini. Ini bukan apa ya? Bukan konsep. Jadi memang ini terjadi di belakang ditunggu-tunggu. Tapi gue mau ralat dulu nih, ntar dikiranya gue yang hoarding disorder. Bukan, ini barang-barang tumpuk ini sebenarnya masih ada gunanya gitu. Kan pengidap itu juga begitu merasa. Buat dia ada gunanya. Iya. Tapi tanpa dia sadarin, bukan tanpa dia sadarin. Sebenarnya sih dia gimana ya ngomongnya? Bukan tanpa disadarin. Dia tahu sebenarnya itu barang udah nggak kepake gitu. Tapi ada rasa sayang untuk membuangnya, ada rasa berat untuk membuangnya gitu. Tapi bukannya orang pengidap ini yang gue baca ya, Kak, orang yang mengidap penyakit ini bukannya dia merasa bahwa ini nanti akan berguna kelak ke depannya? Bisa seperti itu, tapi pada faktanya biasanya sih orang-orang yang sakit kayak punya gangguan kayak gini, dia cenderung lebih beli yang baru sih, nggak akan dipakai lagi gitu. Jadi dia senangnya numpuk aja. Jadi ditumpuk walaupun dia ngerasa kayaknya nanti kepake deh, tapi pas ada waktunya kepake dia nggak inget sama yang nggak inget. Mungkin karena nggak ingetnya, mungkin karena itu barang udah ketumpuk terlalu jauh gitu ya. Beli lagi lah. Kayaknya gue pernah nyimpen tapi di mana gitu. Terus beli lagi lah. Besok nanti udah nggak kepake, disimpan lagi. Gitu. Kalau yang di belakang ini, Kak, ini kenapa? Kenapa disimpan banyak ini? Ini kenapa naik seperti ini? Jadi ini sebenarnya barang-barang masih kepake. Ini ada ininya, ada fungsinya. Cuman kenapa naik seperti ini? Karena memang tempatnya yang tidak memungkinkan
gue nyimpen Tapi yang agak tertutup. Masih rutin dipakai lah ya, Masih, bukan yang disimpan iya. terus nggak dipakai gitu. Gue bukannya nimbun. Gue kenapa tadi di awal gue bilang jangan-jangan gue termasuk yang mengidap penyakit ini? Karena gue termasuk yang nyimpen barang-barang yang kelihatannya nggak berguna, Kak. Misalnya kardus. Kadang-kadang tuh gue seneng banget nyimpen kardus, kayak kardus HP. Gue tuh nggak gue buang, karena kadang-kadang di Indonesia ya, di luar negeri sini tidak bermanfaat. Di Indonesia tuh kalau jual barang second harus ada kardusnya biar harganya tetap baik. Iya nggak turun, nggak turun parah gitu. Sedangkan di luar negeri kalau beli barang ya buang aja kardusnya, gitu. Kayak gitu-gitu. Terus ada beberapa kardus, misalnya gue dikasih kado apa gitu, tukeran kado atau ulang tahun dikasih kado, kardusnya bagus, gue simpen kayak nanti gue kalau ngadain orang bisa kali pakai kado ini lagi, pakai kardus ini lagi, gitu-gitu. Tapi akhirnya lo pakai nggak? Kalau yang kardus belum. Tapi kemarin ada yang kepake. Kayak ada acara apa gitu, tukar kado. Nah, ada yang kepake. Gitu. Ada yang kepake ya. Jadi sebenarnya kalau ini lebih cenderung dia bukan berpikiran bahwa itu barang suatu saat akan gue pakai lagi gitu. Nah, biasanya orang-orang yang masuk dalam hoarding disorder ini, dia itu gini. Jadi ada latar belakang yang memicu dia atau yang memicu dia atau menggerakkan dia akhirnya berbuat seperti itu. Misalnya dulunya dia orang yang dalam tanda kutip nggak punya itu ya, secara materi gitu. Nah, dia susah banget untuk dapetin itu barang gitu. Ngerasa dia mendapatkan barang ini dengan bersusah payah. Betul. Ketika rusak atau mungkin udah nggak berguna lagi, kayak sayang dibuang. Udah gue simpen aja. Karena gitu. Ada kenangannya. Betul, mungkin ada kenangannya gitu. Sebenarnya sih kalau masih dalam taraf yang seperti itu sih, kalau masih dibilang wajar ya. Itu masih wajar. Masih dibilang wajar. Yang jadi kenapa jadi dibilang hoarding disorder itu adalah di saat memang lu tahu barang itu sebenarnya udah nggak kepake, nggak bisa dipakai. Atau lu udah punya gantinya sebenarnya. Betul. Nah itu yang lu simpen terus gitu. Misalnya dulu gue punya saudara, itu di rumahnya itu isinya ada satu ruangan isinya bukan kardus, koran. Betul. Dia langganan koran, dia tiap pagi langganan koran karena orang ya dulu kan PNS itu kan apalagi yang koran langganan, angkatan apa segala macam kan pasti selalu beli koran tuh, langganan koran. Nah itu dia biasanya kita setahun 2 tahun koran itu nggak sampai 2 tahun lah ya, berbulan-bulan setahun kita jual, berbulan-bulan ya udah numpuk, misalnya udah kelihatan gitu. tumpukan kita jual, kita iniin abu gosok kita dia enggak. Gue pernah nemuin korannya dia itu 10 tahun. Tanggalnya ada tuh? Ada. Buset. Ada. Tapi sekarang udah nggak ada. Alasannya apa? Alasannya ya karena ini apa namanya? Dia nggak pengen aja buang. Ya. Gitu. Tapi dia nyediain tempat, Kak? Untuk barang-barang bekas gitu. Ada satu gudang. Iya, tempat khusus. Tapi akhirnya karena terlalu banyak yang dia udah tumpuk gitu ya. Itu benar-benar misalnya ruangan inilah ya, ruangan ini. Ini hampir setengah, hampir seperempatnya itu ya penuh dengan koran bekas itu. Tapi kalau itu termasuk penyakit, mengidap penyakit ini atau iya, udah? Itu yang kalau sebenarnya yang dikategorikan ke hoarding disorder itu ya seperti itu. Nah kalau misalnya kalau tadi lu bilang lu beli HP gitu ya, beli HP terus dusnya lu simpen, kan ada tujuannya. Kalau di Indonesia kan itu berguna. Betul. Gitu kan, untuk ketika lu jual lagi harganya terlalu turun banget. Tapi kalau di luar nggak. Nah itu kan lu udah tahu nih, oh nih suatu saat gua akan pakai lagi gitu, gitu kan, ada fungsinya gitu. Nah gua termasuk orang yang suka ngumpulin itu juga, barang-barang yang contoh pakaian.
Pakaian gue tuh kalau gue udah beli baju baru gitu ya, pakaian baru, baju lama gue nggak buang. Nah. Gitu. Gue nggak buang. Kenapa? Karena bisa gue jadiin keset, gue jadiin lap gitu. Nah itu gue recycle lagi seperti itu. Nah jadi sebenarnya kita juga harus bisa bedain yang benar-benar memang dia numpuk barang tanpa alasan gitu ya, dengan numpuk barang yang memang oh nih suatu saat gue bisa pakai lagi nih gitu. Whatever itu nanti even lu itu barang kayak tadi kan kayaknya gue nyimpen deh tapi gue lupa nih di mana karena udah terlalu banyak ininya gitu. Atau bisa jadi ketika seseorang ngumpulin barang itu karena ya dia koleksi. Ya kalau koleksi Gitu kan? kolektor jatuhnya beda sih ya. Iya, jadinya beda. Gitu. Nah makanya untuk yang hoarding disorder ini kan bukannya agak awam, memang masih orang tuh nggak tahu tentang ini gitu. Pokoknya selama lu masih nyaman dalam lu hidup, lu masih bisa bergerak, rumah lu sempit dengan penuh barang, lu masih bisa bergerak, orang nggak berpikir bahwa lu tuh kena gangguan gitu. Tapi kalau cuma 1-2 barang itu termasuk udah gangguan nggak, Kak? Apa harus tunggu banyak dulu? Biasanya kalau yang disebut gangguan itu ya kalau sudah menumpuk seperti yang lalu-lalu gue jelasin ya, yang namanya gangguan itu pasti akan mengganggu aktivitas lu, rutinitas lu, keseharian lu gitu. Lu jadi misalnya kalau kemarin kan kita bahas masalah healing ya, healing gitu. Kenapa orang perlu healing ya? Biasanya stres atau ngalamin burnout gitu kan. Nah itu kalau nggak diatasin kan gimana? Kenapa sih burnout? Bagaimana sih kita dikatakan burnout ya waktu di saat lu udah bener-bener nggak bisa ngerjain apa-apa. Nah itu namanya udah gangguan. Nah tapi kalau di hoarding disorder ini 1-2 selama lu masih nggak terlalu itu tadi kalau misalnya memang barang itu suatu saat memang lu pakai lagi ya is okay. Soalnya gue punya saudara kayak saudara gue tuh dia punya TV rusak. Gue nggak tahu TV-nya. Waktu itu TV-nya jadul banget lah. Nah kayak yang di hadapan kita ini nih, ya kan? TV lama ya. TV lama banget lah. Tapi dia udah punya TV di rumah gitu sebagai gantinya yang lebih baik gitu. Disimpan alasan seperti tadi di awal gue bilang karena ada pengorbanan di sana. Ketika dia kerja membeli dengan jerih payahnya dia. Gue nggak tahu lah historinya seperti apa gitu ya. Kayak mungkin gaji pertama atau apa ketika dia beli itu nabung dengan susah payah dengan uang sendiri gitu ya waktu dia ngekos atau apa dan lain-lain. Tapi kan dia udah punya yang baru nih Kak. Maksudnya untuk apa nyimpen barang yang udah nggak bakal lu gunain juga sih gitu. Kalau menurut gue itu nggak bakal digunain lagi sih. Nggak, karena memang udah rusak bener. Betul. Ya itu tadi karena mungkin di TV itu ada kenangannya mungkin oh ini TV pertama yang gue beli nih dengan gaji gue atau oh ini TV pemberian warisan orang tua gue dari turun temurun gitu. Nah itu yang kayak gue nyokap itu punya tempat tidur besi itu ya, itu modelnya udah yang kuno banget, yang ini banget. Itu tempat tidurnya bokap gue dari lahir. Buset. Dan bokap gue sekarang itu umur 80 tahun. Tapi kalau itu kan masih ada di rumah. Tapi itu beda konteks nggak sih? Kalau itu kan masih kepake ya? Oh ya masih. Nah itu dia maksud gue. Masih dipakai. Gitu. Enggak, yang ini udah nggak dipakai. Udah disimpan tapi kita nggak buang. Gitu karena memang ada historinya sendiri ya seperti itu. Nggak tahu nanti ke depannya kalau memang sekiranya rumah gue udah cukup penuh dan gue udah ngerasa nggak nyaman, kalau memang itu harus dibuang ya why not gitu. Walaupun itu punya histori tersendiri. Kadang kita kalau menurutku kadang kita harus ngerelain sejarah barang kita sih karena karena akan ada muncul yang apalagi untuk barang-barang elektronik apalagi ya kayak yang nilainya bukan masalah nilai akan turun sih. Selalu akan ada yang baru dan itu nggak kepake gitu. Kalau barang-barang kayak histori kayak kasur atau apa mungkin bukan kasurnya kali ya. Ranjangnya itu kan masih berguna ya, kasurnya kita ganti gitu. Tapi kalau kayak TV, handphone, walaupun kayak perjalanannya panjang, gue kerja keras pakai ini gitu-gitu, tapi toh nggak kepake lagi buat apa sebenarnya disimpan-simpan kan? Ya itu sih itu yang mesti kita jadi harus perhatian ya, perhatian dalam arti kata lu mesti udah
udah harus warning nih gitu, warning. Oh, gue kayaknya udah mulai nggak ini nih, nggak beres nih. Dalam arti kata nggak beres, ada yang memang harus harus dibuang, kita harus rela untuk membuang itu. Betul. Gitu. Berarti kalau di level orang bawah, dia adalah pengidapnya, Kak? Pengidapnya, maksudnya? Bahwa kita kan nggak boleh ngejudge orang kan. Seperti yang kita bahas kemarin di healing, bahwa ada proses 3 bulan sampai berapa bulan bahwa kita bisa mendiagnosa bahwa dia disorder atau enggak gitu. Nah, kalau untuk kasus ini misalnya kayak berapa banyak barang atau sudah kayak gimana, bahwa kita bisa bukan ngejudge, kita mau ngomong bahwa dia adalah mengidap penyakit ini gitu. Oke. Jadi kalau di hoarding disorder ini ngeceknya gimana, ngelihatnya gimana? Lu ada kekhawatiran nggak waktu lu buang barang lu itu? Gitu. Lu ada kekhawatiran nggak barang lu itu hilang? Gitu. Nah, itu kan kalau orang yang mungkin kalau barang-barang berharga kan wajar. Worth it ya, maksudnya wajar gitu. Ini konteksnya berarti barang yang udah kayak nggak kepake, gitu ya. Contoh lah tadi TV rusak gitu. TV rusak mungkin masih ada nilainya buat dia gitu kan. Tapi buat kita kan apa sih gitu. Nah, itu yang sampai dia jagain bener, dia iniin banget gitu, yang mungkin dimasukin ke brankas. Nah, itu yang nggak ini gitu. Itu yang mesti diiniin. Kayak tadi gue cerita saudara gue yang bahkan sampai koran 10 tahun itu masih ada gitu. Kak Foni bohongan nih, beneran itu serius gitu. Itu yang kertasnya itu sampai yang bener-bener coklat. Tapi dia bukan kolektor kan, Kak? Bukan. Atau ada gambar dia di sana? Enggak. Kadang ada disimpan gitu karena ada gambar dia. Mungkin kalau satu eksemplar is okay ya. Oh iya sih, benar. Iya. Ini ada itu beda tanggal loh. Oh iya, benar. Hampir setahun itu, 10 tahun itu ada gitu. Berarti kan ada berapa eksemplar kan tiap hari gitu. Nah, itu dia. Nah, makanya kita harus tahu seberapa khawatirnya orang itu terhadap barang-barang yang dia simpan ini gitu. Atau seberapa maniaknya dia, gua harus ini nih, harus ini. Itu yang jadi. Berarti banyaknya barang tidak bukan. Atau banyak yang barang yang kita simpan itu bukan sampai satu rumah ini gitu. Ya, misalnya kita punya rumah nih, anggaplah Oke, rumah sederhana lah yang 2 kamar gitu ya. Satu kamarnya dibikin untuk jadi gudang gitu loh, Pak. Satu kamar untuk dia tinggal gitu kan. Kalau kayak gitu belum berarti ya. Maksudnya belum tentu. Kecuali ada kecemasan. Iya. Kalaupun masanya gini, biasanya lu lihat aja dia naruh barangnya itu seperti apa gitu ya. Terus lu lihat, kadang kan kayak rumah gua kan penuh tuh, penuh barang gitu. Dan memang itu barang-barang yang kepake semua gitu kan, kepake semua. Dan memang karena nggak ada tempat aja sih, nggak ada tempat yang memang udah mau diselipin di mana lagi gitu. Itu is okay gitu loh. Nah, yang jadi perkara adalah ketika sebenarnya itu barang udah nggak kepake, yang memang udah nggak ada manfaatnya sama sekali di kehidupan lo saat ini. Dan padahal malah lebih diperparah lagi, padahal udah ada gantinya. Betul, itu dia yang lebih make sense-nya sih ya, memang ketika lo udah punya gantinya tapi lo masih simpen itu sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, salah satu lagi Kak, ada yang gue baca, salah satu pengidap penyakit ini biasanya dia cemas kalau rumahnya diberesin sama orang lain. Betul. Nah, kecemasan itu kayak gimana, Kak? Berarti dia nggak bisa punya pembantu ya, jangan-jangan ya? Nggak. Mungkin dia punya pembantu, tapi ada area-area yang memang nggak boleh dipegang ini gue nih, lu jangan ini gitu. Nah, itu tadi yang gue bilang, dia cemas, dia khawatir dengan barangnya itu yang nggak masuk dalam pikiran kita gitu loh. Misalnya contoh koran itu tadi ya, yang gampangnya koran itu tadi lah udah 10 tahun gitu. Nah, dia takut kenapa nggak dibuang aja? Oh, jangan, pokoknya taruh aja di situ. Membuat apa ya? Pokoknya udah taruh aja di situ. Nah, itu nggak pernah ada alasan. Nggak pernah ada alasan. Udah pokoknya taruh aja di situ. Ntar suatu saat kepake gitu kan misalnya. Suatu saat, lo bayangin dong, koran yang udah 10 tahun, yang udah kertasnya juga udah lapuk, mau dipakai buat apa? Bungkus kado.
Tapi buat apa ya bungkus kado? Gitu. Bekas bungkus kadonya bungkus kado retro. Tema klasik. Mungkin lagi ada acara, guys, bungkus kadonya retro. Wah, ada pakai itu kepake. Unik banget nih. Pas dilihat, wah, bungkus kado. Padahal bentar bungkus kado juga sobek. Kadang gini nih, kadang kan kita nyimpen barang itu kenapa dibilang jadi hoarding disorder ini kan itu tadi kita tahu sebenarnya itu barang udah nggak bisa dipakai, udah apa itu yang ini, dan menjadi apa namanya, menjadi semakin ini karena membuat kita gue nggak bisa nih lepas dari barang ini nih, gitu. Itu yang bikin dia ini sih. Padahal kan ya kalau sekarang ya ditambah lagi barang elektronik terutama Kak. Kalau untuk orang-orang yang nyimpen barang elektronik jadul, gue nggak tahu sebenarnya untuk apa ya. Karena kan semakin kesini teknologi semakin canggih ya. Kalau kayak apa ya, kayak handphone deh. Handphone kalau semakin dipertahankan kan, kalau zaman sekarang ya, kalau lu punya Android yang tipe jadul aja bisa nggak kepake tuh. Betul. Karena untuk beberapa apps kalau udah nggak support, udah nggak bisa di-download, udah nggak bisa dipakai ya kan. Kita untuk telepon biasa aja atau SMS sekarang orang udah hampir nggak gunain SMS. Telepon biasa pun itu udah ada darurat banget sih orang kalau udah telepon pakai telepon biasa ya. Sekarang udah pakai WhatsApp. Berarti kan kalau ada orang nyimpen handphone jadulnya dan cemas juga, berarti itu bisa jadi salah satunya juga kayak. Bisa. Pokoknya yang menjadi dikatakan ketika orang mengalami suatu gangguan adalah ketika hal tersebut sudah mengganggu kehidupannya sehari-hari. Ini waktu gue baca-baca Kak, waktu gue riset, ini termasuk penyakit yang unik karena kita nggak sadar. Dia masuknya OCD. OCD. Oh iya. Apa namanya? OCD. Aduh, gue lupa OCD. Yang jelas D-nya disorder. Iya, compulsive disorder gitu. O-nya gue lupa deh, O-nya itu apa nanti. Nanti kita tulis. Ini dia O-nya. Muncul. Gitu. Nah, itu compulsive disorder gitu kan. Orientasi compulsive disorder kalau nggak salah itu. Berarti benar kalau nggak salah. Gitu. Nah, itu orang yang itu sama orang yang begini nih. Lu pernah nggak pergi ke, lu mau pergi, lu keinget, gue udah kunci pintu belum ya? Oh gitu. Iya, pernah. Gitu kan? Pernah. Oh iya, gue balik lagi nih kunci pintu. Gitu kan? Menurut lo itu wajar? Wajar. Wajar. Oke. Sekali lu jalan. Begitu sampai lu udah jalan lagi, belum jauh, udah gue kunci belum ya? Wah, nggak wajar sih kalau menurut gue. Sampai berkali-kali. Nah, itunya sama seperti itu. Kecemasannya akhirnya jadi seperti itu, gitu. Nah, itu yang ganggu banget sih itu. Kompulsif, namanya compulsive disorder gitu loh. Nah, itu yang ganggu banget. Ganggu banget itu. Ganggu banget. Nah, makanya kenapa gue bilang ini agak unik dan kenapa pengen gue bahas, karena orang banyak yang ini penyakit yang nggak disadarin orang kan, ngumpulin barang, naruh barang gitu-gitu aja nggak kepake, tapi daripada gue buang sayang gitu, rumah numpuk, tapi banyak yang nggak sadar gitu. Nah, efeknya apa Kak biasanya? Efek apa nih? Efek ketika orang sudah mengidap penyakit ini, selain barang yang numpuk ya, udah pasti. Rumah ya. efeknya banyak ya. Apa? Ya kesehatan lu juga bisa jadi terganggu gitu kan. Sirkulasi udara. Nah, itu dia, sirkulasi udara jadi terganggu. Terus kalau misalnya lu numpuk barang yang tanpa lu bersihin, tanpa lu itu kan jadi debu apa segala macam. Itu bisa jadi efeknya juga gitu. Nah, terus ruang gerak lu di rumah itu kan jadi nggak ini juga. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah ini salah satu gangguan yang orang nggak sadar. Betul. Nggak sadar, tiba-tiba dia numpuk gitu. Gue mau kasih satu bukan statement ya. Gue mau kasih tahu satu pengetahuan gitu. Bukan satu pengetahuan, pemahaman. Mau ngasih satu pemahaman. Sebenarnya gini, yang namanya gangguan
psikologi itu hampir semua itu nggak sadar. Dia menarik. mengalami gangguan. Nah itu yang mesti disadarin oleh kita. Ya kan nggak sadar. Gitu. Ya iya, memang nggak sadar. Tapi akhirnya kan gini. Sekarang banyak kayak gini kan kita beberapa waktu lalu kayaknya gue juga udah pernah bahas. Lu konten-konten tentang psikologi itu kan udah banyak. Betul. Tentang gangguan pun lu bisa ngeklik di mana aja. Mulai YouTube, TikTok, whatever itu apa, lu pasti bisa nemuin, gitu kan. Betul. Nah, yang lebih parahnya adalah lu sebenarnya lu mengalami satu gangguan tapi lu nggak sadar, lu mendecline apa ya? Ya mendecline gitu, maksudnya lu berusaha untuk menilai enggak gue nggak kenapa-napa loh gitu. Padahal sebenarnya lu udah masuk mungkin gejala seperti itu kan, baru gejala, tapi itu mesti diwaspadain juga. Nah banyak orang-orang sekarang ini yang nggak menyadari bahwa dirinya itu mengidap satu gangguan gitu loh. Nah itu yang mesti kita aware nih sekarang ini. Jangan sampai nanti lu begitu parah malah, oh iya ternyata gue kena anxiety nih, gue kena ini. Dan ironisnya adalah anak-anak sekarang ini, anak-anak yang generasi Z atau apa segala macam, itu gampang mendiagnos dirinya. Seperti yang lalu gue omongin, gue ngebahas, gue ulang lagi ya. Supaya apa? Supaya maksud gue gini, waktu lu nonton tayangan psikologi dimanapun apapun itu kontennya, lu mesti cerdas juga gitu. Betul. Jangan sampai lu mendiagnos, kayak tadi lu ya, gue kayaknya kalau gue baca-baca Kak, gue termasuk salah satu yang hoarding disorder deh gitu, ya kan? Gitu. Padahal kan belum tentu lu kesana gitu. Nah sekarang gue tanya, lu nyaman? Hidup lu masih nyaman nggak dengan barang-barang yang lu punya itu? Kalau hidup lu masih nyaman, lu masih bisa beraktivitas baik, ya itu belum gangguan gitu. Jadi ya termasuk kalau dibilang numpuk barang ya kadang. Nah yang namanya hoarding disorder itu bukannya nggak sadar dia main tumpuk-tumpuk barang, dia tahu sebenarnya ini barang udah nggak kepake, cuman yang gue simpen aja. Gitu, dia tahu. Dan nggak taunya dia gangguan apa enggak ya karena itu tadi dia awam tentang gangguan psikologi gitu. Berarti gejalanya secara bukan gejala, efeknya Kak secara psikologi. Kalau yang tadi kan Kakak bilang kesehatan, itu mungkin karena keadaan kan, barang numpuk, debu dan lain-lain, itu kan secara kesehatan, lah. Secara psikologi efeknya apa? Efeknya lu bisa jadi anxiety, kecemasan, lu akan merasa cemas. Yang kedua, lu bisa ngalamin stres juga. Karena orang yang namanya penuh di rumahnya itu kan, tapi dia nggak gini. Aduh, kok kayaknya rumah gue penuh banget ya gitu. Dan dia dia udah sebenarnya dia tahu dia udah nggak nyaman di tempat itu tapi dia paksakan. Oh bukan ya orang kayak gitu mau nyaman-nyaman aja Kak harusnya, karena kan dia nyimpen, dia yang tahu gitu. Suatu saat ya seini-ininya orang pasti kan pengen kenyamanan juga nih. Ya, tapi sekarang kan, kalau misalnya udah banyak nih, penuh, ruang geraknya udah nggak udah sulit lah. Udah sulit gitu. Selonjorannya susah. Akhirnya kan gitu. Nah, barang gue banyak banget ya. Itu yang baru disadarinya di situ. Tapi kadang kan nggak tahu deh Kak. Ini cuman ini doang, pikiran gue doang ya. Kan seperti yang kita bahas dan berulang-ulang kali adalah dan barusan Kak Foni singgung juga bahwa orang yang kena orang yang mengidap penyakit berhubungan dengan psikologi itu tidak sadar gitu. Harusnya kan beberapa gangguan harusnya nyaman-nyaman aja nggak sih Kak? Kalau ketika mereka terkena kayak gitu, kalau mereka sadar kan berarti harus gue berobat lah gitu. Kalau mereka sadar, karena kan mereka yang namanya nggak sadar, orang nggak anxiety nih, cemas gitu. Orang berpikir cemas itu wajar, gitu kan, wajar orang cemas. Tapi ketika cemas yang berlebihan gitu sampai lu takut keluar, lu takut ketemu orang, lu takut apa gitu. Nah itu sebenarnya udah nggak wajar buat yang paham.
Iya, tapi untuk penderitanya bukannya kayak biasa aja gitu. Buat penderitanya, Iya. lama-lama dia akan stres. Oh. Dia akan berpikir gini, kok gue nggak berani ketemu orang ya, gue nggak berani. Itu dia akan semakin menutup diri, dia akan mengisolasi diri sendiri gitu, dan akhirnya sosialisasinya udah nggak ada gitu. Jadi dia jadi disosialisasi. Oke. Balik ke yang tadi tak. Apalagi tadi anxiety, bisa jadi kecemasan, ya, terus dia bisa jadi stres karena terlalu penuh rumahnya gitu kan, ruang geraknya sulit gitu. Terus bisa dia jadi curigaan sama orang. Why? Curiga, ya dia karena dia cemas dengan barang-barangnya itu, tiap orang yang pegang, dia mau ngambil barang gue nih. Ada loh yang atau mau diberesin nih, mau dibuang nih, gitu sampai. Iya benar. Iya itu. Karena orang misalnya yang mengidap penyakit ini serumah dengan orang lain, kan bisa aja ya gatel banget gitu kan. Aduh ini orang barang nggak guna disimpan-simpan, gue buang. Dia. Betul, gitu kan. Jadi curigaan juga ya. Kayak apalagi kalau misalnya yang satu tinggal serumah itu orang yang istilahnya resik banget ya, bersih banget, rapi banget, yang nggak suka dengan barang-barangnya, itu akan jadi stres buat yang teman tinggalnya, stres juga buat dia. Stresnya kenapa? Ntar barang dia akan jadi sering curiga sih gitu. Ntar barang-barang gue dibuang nih sama dia, gue pergi, akhirnya kan dia menjaga barang banget gitu. Tingkat worry-nya tuh akan lebih tinggi. Dan gue baca sebenarnya sih ini secara ini aja ya, secara gamblang aja pasti resiko ketiban-tiban barang. Bener sih, karena bisa ditumpuk-tumpuk kan. Pokoknya nih barang jangan dibuang lah. Atau ya stresnya, kenapa bisa jadi stres? Misalnya lo ingat, oh iya gue nyimpen barang di sini nih. Tapi kan lo bongkar kan? Lo akan bongkar. Aduh beresin aduh ini gimana nih akhirnya dengan pasrah, ya sudahlah gue harus tidur di sini. Tapi akhirnya ya sudahlah. Ada nggak Kak orang yang kayak gini tapi rapi? Selama ini yang gue temuin nggak. Oh nggak. Dia akan naruh aja simpan barangnya dengan seenaknya ya. Pokoknya tahu-tahu rumahnya penuh barang tanpa sebab gitu. Tapi kalau yang kayak di gudang kan menurut gue orang yang rapi kan. Oh ya, ada yang begitu. Itu bukan yang mengidap berarti. Walaupun termasuk sih termasuk. Itu tadi rapi atau enggaknya, memang mungkin dia udah punya satu ruangan khusus untuk yang ini gitu ya. Tapi ada yang naruhnya begitu aja. Misalnya di gudang nih, dia udah ini, karena dia tahu oh ini barang bekas, berarti gue naruhnya di gudang. Begitu gudang penuh kan mau nggak mau dia keluar kan. Oh iya sih benar. Gitu. Oh tapi iya nanti ketika gudangnya penuh, baru dia yang di gudang nggak boleh dibuang. Ya baru dia panik tuh. Aduh ini gimana pindahin. Ya? Oh ya udah gue taruh sini. Ya, padahal sebenarnya kan kalau kita mau berpikir, oh yang di gudang yang memang udah nggak ini bisa gue buang, bisa gue jual, bisa gue apa, gue yang ini baru gue masukin lagi gitu. Toh yang di gudang itu udah istilahnya udah benar-benar nggak bisa gue pergunakan. Itu level inilah ya, level menengah ke atas. Ya, maksudnya nggak gitu juga. Iya loh Kak. Ada orang nyediain ruangan satu untuk barang-barang bekas udah menengah ke atas. Iya. Kalau kita bayangin kita udah orang susah, terus kita mengidap penyakit ini, mau taruh mana? Kalau rumahnya tidur pun nanti di atas barang itu. Rumahnya 4L. Lu lagi. Ke dapur lu, ke ruang tengah lu, di depan lu lagi. Tiba-tiba ditambah lagi barang-barang yang numpuk kayak gitu. Gua asal berantem mulu sih di rumah. Ini barang apa sih? Ini apa sih? Gitu sih. Jadi lebih apa ya? Tergantung. Nah makanya kalau hoarding disorder ini kita agak susah untuk mengklasifikasikannya gitu. Misalnya nih orang udah masuk ke hoarding disorder nih atau apa? Agak sulit sih karena di level mana Kak? Orang udah harus butuh ke psikolog kalau di hoarding ini. Iya. Ya, kalau atau mungkin minimal gue ngelaporin lah. Lu lihat. Iya, misalnya kayak Kak, misalnya gini, Kak, ini orang kayaknya butuh pendampingan dah karena udah kayak gini gitu. Nah, ini kayak gininya ini kayak udah di level mana? Ya kalau dia udah satu ngalamin OCD tadi tuh. Oke. Gitu. Terus nanti satu saat kita bahas OCD ya. Betul. Itu keren juga. OCD. Terus yang kedua
itu dia ngalamin anxiety parah, kecemasan yang parah banget gitu. Terus yang ketiga hidupnya udah apa namanya ya, dia udah nggak bisa bersosialisasi sama orang. Barangnya juga mungkin sulit dipegang orang lain ya. Atau ya, paling enggak dia tidak bersosialisasi dengan orang di rumahnya. Oh, berarti kalau kita punya teman-teman orang-orang kayak tadi, mungkin udah bisa tuh dicoba diajak ngobrol, ya. Tadi dulu, maksudnya sosialisasi itu bukannya dia nggak ansos ya sama itu, tapi dia udah mulai curiga. Itu tadi yang gue dibilang di awal, curiga sama orang, ntar barang gue dibuang nih, ntar barang gue di ini gitu. Ya mungkin boleh diajak ngobrol dulu sebelum nanti dibawa pendampingan ke psikolog ya Kak. Diajak ngobrol. Tapi dulu. Sih sejauh ini ya yang gua tahu kayaknya hoarding disorder ini bukan masalah psikologi yang terlalu ini. Dia bukan kategori yang memang parah. Perlu Tapi kan nyebelin ya? Nyebelin kan buat lu. Iya sih. Nyebelin buat orang yang tinggal serumah. Nyebelin gitu. Ya tapi kalau dia udah sampai cemas gitu-gitu udah bahaya sih Kak. Kalau misalnya nih, ya misalnya kita kalau akhirnya karena lu cemas akhirnya jadi berantem, itu yang bahaya. Ya misalnya ya gue tinggal serumah sama orang kayak gitu. Terus kita pergi liburan. Ribet kan sama orang kayak gitu. Barang gue di rumah gimana ya? itu yang itu akhirnya nanti masuknya ke OCD enggak? Nah, gitu. Nanti larinya dia akan ke OCD ya. Berarti mungkin bukan ke hoarding disorder ini, tapi ke OCD-nya. Hoarding disorder ini mungkin nanti ketika orang mengidap penyakit ini, dia level max-nya bisa pindah ke OCD. Yes, itu dia. Karena kecemasan tersebut. Oke. Mungkin kalau hoarding disordernya ini OCD yang masih level ringannya. Ya. Berarti ketika mungkin jadi ini bisa jadi kayak gejalanya OCD ya kayak. Salah satunya. Gejalanya. Oh gitu. Berarti kita ngomongin gejala penyakit lain. Iya. Sebenarnya. Nah, makanya sebenarnya gini nih, kalau ngomongin gejala penyakit psikologis itu akan berkaitan. Lu ngomongin anxiety, nanti kalau ditarik, lu bisa nanti akhirnya ke bipolar. Wah, ini bisa ke sini gitu. Anxiety lu butuh healing ya. Benar. Gitu. Saling keterkaitan ya. Iya, makanya kita nggak bisa itu tadi. Nggak bisa mendiagnos sendiri. Itu. Jangan karena baca gejala. Oh, kan sekarang banyak banget ya. Betul. Gejala hoarding disorder. Baca ya, lu aja tadi kan kemakan kan akhirnya gitu. Lu nggak bisa seperti itu. Gua takutnya gitu. Karena apa namanya? Sebenarnya sih bukan di level nyaman sih. Sebenarnya udah nggak nyaman. Cuman selagi bener tadi masih ruang gerak masih enak, tidur masih nyaman, nggak keganggu memang. Cuman memang sekali memang mata resah juga. Sempet aja kan. Berantakan banget sih ya. Tapi pas pengen dibuang, kok kayaknya ntar kepake gitu. Nah makanya gue bilang, apakah pas gue baca dan riset, lah kok kayak gua gitu, gue kayak ngaca sendiri. Kok jadi kayak gua, jajan gua nih. Kok pengen bahas ini, laku gua kena gitu. Yang kena gitu. Ya itu sih kalau selama ini hoarding disorder sih nggak terlalu dibahas bener gitu. Karena ya memang orang masih berpikiran wajar orang nyimpen gitu selama itu dalam tahap wajar. Yang nggak jadi wajarnya ya itu tadi, rumah lo udah penuh lo tetap nyaman lo itu. Padahal kita ngeliatnya aduh nih orang ya gitu. Oke. Mungkin ini terakhir Kak, kalau untuk orang yang mengidap gejala hoarding disorder ini, apa kira-kira saran lo? Saran gue kalau lu yang udah suka numpuk-numpuk barang nih, coba mulai pilah-pilah lagi. Ini barang meyakinkan diri lo kalau memang itu barang yang punya histori buat lo, kira-kira historinya seperti apa ya gitu loh. Jangan sampai ada orang yang nyimpen barang ternyata dia punya histori tapi historinya yang bikin lo nyimpen trauma lo, itu juga bahaya. Kenangan dari mantan, buang aja buang. Gitu.
Kalau itu dia, kalau misalnya lo putusnya tidak dengan baik-baik, ya kalau gue sih saranin ya lebih baik lo menghilangkan itu semua. Tapi kalau kayak tadi tuh di awal kayak mungkin kayak lu kan punya saudara koran, gue punya saudara tuh kayak barang rusak TV dan lain-lain, padahal dia udah punya yang baru. Kalau bisa dijual atau dibuang aja, mending dibuang gak sih kayak gitu-gitu? Iya, kalau gue sih. Walaupun ada historinya. Ya kalau itu barang udah lewat puluhan tahun sih, ya karena gue berpikir normal sih ya, berpikir wajar gitu kan. Ya ngapain sih gitu loh, tapi kan buat mereka ya susah juga susah juga, kita nggak bisa lu ngapain sih ngumpulin yang kayak begitu, kita nggak bisa seperti itu. Betul. Karena memang pada kenyataannya dia nggak bisa buang itu gitu. Mungkin cuman untuk mereduksinya adalah lu mesti mulai kendaliin pikiran lu, terus perasaan lu, supaya apa? Lu bisa berpikir, oh ya nih barang, lu bisa menganalisa bahwa barang lu ini memang sudah layak buang. Ya. Mungkin gue tuh tadi pengen ngomong gitu. Mungkin bisa dipikirin lagi bahwa oh ini udah ada gantinya, disimpan juga nggak ada gunanya. Di rumah juga nyempit-nyempitin. Kita kalau lu punya ruangan khusus kayak gudang sih mungkin ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mungkin bisa dipikirin lagi, rumah gue sempit, mungkin cuman anggap rumah-rumah sederhana kan 2 kamar ya, 2 kamar kayak gitu-gitu, jangan sampai demi barang-barang bekas 1 kamar lu relain gitu kan, itu saya. Atau bisa lu mulai aware dengan kenyamanan orang lain, karena lu kan tinggal juga nggak mungkin, ya ada sih orang yang tinggal sendiri, tapi kalau lu yang udah berkeluarga, mungkin lo tinggal sendiri, tapi lo kan pasti punya teman yang berkunjung ke rumah lo gitu. Nah itu juga mesti diperhatikan. Jangan sampai teman datang nggak bisa selonjoran aja minimal, apalagi duduk nekuk gitu. Lu nggak pernah tahu tiba-tiba lu punya teman yang gemuk, ya kan? Badannya gede sekarang gitu ya. Badannya gede gitu kan ya. Tiba-tiba ya Allah mau duduk kayak gue bingung di mana. Kayak gitu sih. Tadi kan lu tanya caranya gimana? Salah satunya adalah mulai memikirkan kenyamanan orang lain ketika dia datang. Itu bisa jadi ini. Oke. Mungkin itu aja dulu dari kita. Oke. Nanti karena ini berhubungan dengan penyakit yang pengidap psikologi yang lain, nanti kita cari dan kita mau bahas OCD apa? OCD. Mungkin ya. Nanti kita bahas tentang OCD. Oke. Itu aja dari gua Andi. Gua Foni. Kalau ada masalah diobrolin. Bye.